lebih tepatnya. Tapi nggak apa-apa. Di match ini gue by request dia bang jangan dipanggil Pinik dong. Kita Ponik kan. Ponik aja. Oke, Ponik. Ponik. Buat lu hari ini gue kasih deh Ponik. Tapi kalau seandainya pengen bener-bener orang tahu spellingnya Ponik harusnya jangan ditulis bahasa Inggris ya. Kalau dia tembus play-ins kita Phoenix. Pinik ya. Kalau dia balik lagi. Oke, tapi ini juga ada satu tim nih modal usaha nih. Yang kayaknya kita bantu orang kali ya. Bantu orang. Dia butuh modal usaha kan. Di match pertama modal usaha mati early tapi tadi naik lagi. Jadi dia udah nggak cuma modal usaha tapi gua rasa dibarengi dengan doa. Dan juga modal skill dan juga modal handphonenya harus bagus nih. Enggak juga. Jadi kalau bagus itu relatif sih karena menurut gua jangan jadi halangan device semua player pro player yang memulai. Oke. Tapi udah terjadi tim fight di arah early game seperti biasa. Stone Ridge ini selalu berdarah. Enggak grup A, enggak grup B. Kenapa selalu ada dua tim yang turun di ujung kota Stone Ridge? Yang mana ini nggak enak banget buat perang. Dan die low seperti bakal die low juga karena sudah hilang. Dan masih disambut lagi dengan Sarge ini yang tidak cukup kuat. Payback talent tampaknya tidak memiliki sedikit pun medkit karena tidak terlihat darahnya bertambah. Dan Lucky tampaknya benar-benar harus memanfaatkan kelakiannya supaya tidak terdeteksi oleh tim DG. Oke, Easy nampaknya juga harus berhasil ya di lain sisi. Oh ini tapi nggak bisa. Ini antara DG sama DG. Dan ini benar-benar disapu bersih sama DG e-sport utamanya. Iya, bisa gue bilang nggak pakai lama ya. Lakinya nggak menjadi laki yang beruntung tapi dia menjadi laki-laki yang tidak beruntung. Iya. Oke, berlanjut lagi. Ini benar-benar selalu kalah hari game ke-6. Hanya tinggal beberapa tim yang memiliki chance. Jadi mereka bakal barbar dan Zard sudah terpantau. Tapi M60-nya bakal langsung connect aja. Tapi dari ada Daijo yang ujungnya mendapatkan lakit. Switch map lagi, berantem lagi di sini. Dimana udah ada Ponik yang bakal coba untuk membantai tim Hayer di sini. Dimana Hogi masih cukup kokoh. Dua player sudah di knockdown. Tinggal tersisa satu lagi dari belakang. Dan Hayer Esport pun harus turun tahtanya karena tereliminasi di posisi 10. Iya, akhirnya Ponik berhasil mengamankan 4 kill. Ya gua rasa ciri khas dari dari game terakhir yang mana juga kalau yang pada di bawah udah nothing tulus paling belum berhenti bang. Iya, ada lagi. Ini Wani Rusuh nih namanya. Kalau ini gua nggak heran sih ada berantem sih. Karena memang tempat yang diciptakan untuk berantem di awal-awal ya. Dan nama timnya memang Wani Rusuh. Oh, Wani Rusuh. Wani Rusuh nama timnya itu. Siap. Wani Rusuh tapi Wani Piro kayaknya sekarang. Karena itu Muhammad KW-nya udah down juga dan Moneri terlalu enak posisinya buat mengamankan damage ke arah musuhnya. Iya betul dan gua rasa juga nggak akan bisa diselamatin karena terlalu terbuka. Gua ngeliat juga resource glue wall-nya juga belum ada jadi pasti bakal langsung dilepas gitu aja. Ya, ini harus narik diri tapi kalau dia pun narik diri ke belakang ini terlalu open space juga sih. Iya, jadi yang lebih bijak adalah satu orang tetap ngeliatin ke atas maksud gue ini. Karena kalau seandainya nggak diliatin pergerakannya, at least lu nggak bisa ngelut lebih gampang leluasa gitu. Jadi ya harus tetap ada yang ngeliat ke belakang ya. Walaupun sekarang udah render jauh sih, karena walaupun dia dari atas open space segini renderingnya nggak bakal sejauh ini sih harusnya. Betul, ada bola drop dan damage-nya pun juga pasti otomatis turun banget. Dan akhirnya mereka bisa kabur dengan cukup tenang karena setahu gue Wani Rusuh ini masih punya chance juga buat lolos, jadi mereka harus main hati-hati. Iya betul banget dan kalau gue lihat di sini Jet Esports juga udah lock nampaknya sama tim dari The Premani Bro. Ya ini tim yang baru buyah di game kelima. Ya. Ini mereka punya chance guys, terlalu banyak sih tim-tim yang bener-bener ketat banget poinnya. Punya dan yang paling jelas adalah lo kalau seandainya masuk top 5 dengan selisih yang gak terlalu jauh, gak ada alasan lu untuk mati early gitu di pertandingan terakhir. Dan ya tim-tim kayak DG, tim-tim kayak Semoga Usaha, terus modal usaha kok Semoga Usaha sih. Semoga diusaha dengan modal usahanya. Ternyata dia punya grapple hook. Gunnya itu bakal diras loh ke arah tim DG. Betul mengamankan satu tower kali ini, tapi Mai Putranya udah harus diamankan aja oleh DG. Tidak cukup bagus Good Boy tapi memiliki satu spot buat nge-vision semua pergerakan pemain DG. Menarik karena DG Azril juga sudah melihat kehadiran dari Good Boy yang ada di atas. Walaupun coba di fairing sama fairingnya ada space ke arah dia ya. Ada space kebuka tapi saya kayak Good Boy karena di bawah ada ternyata galang. Ada Rusher ya? Iya, ada galang yang bakal ketemu. Aduh, terlalu ambisius tampaknya dari arah galang yang tidak rambu. Anarki kali ini menyisakan 2 doang dari arah tim modal usaha. Kayak modalnya udah gak bagus, dia bakal coba buat cari pinjaman lagi di belakang. Iya, bener banget. Harus berhati-hati dan bener aja. Akhirnya dia harus
jatuh di sana hanya menyisakan satu orang yang mana gue rasa mereka masih butuh butuh member-member karena ini masih masuk early loh Pak. Betul, dan berarti itu modal usaha tinggal satu player, dia bakal ngamenin placement. DG-nya sekarang yang tiba-tiba naik karena 7 poin kill. Mereka Dan udah bener-bener skill ya. megang early-nya banget. Mereka tahu banget mereka harus agresif, terus mereka agresif banget dari arah early. Iya, ya gue rasa cukup bagus dan kalau gue lihat nih banyak banget kenapa ya banyak banget yang pada pakai Phoenix gitu. Phoenix nanti salah lagi. Yang PHX ini belum dikonfirmasi. Belum. Gue nggak tahu. Tadi yang konfirmasi tuh JFK Phoenix apa apoteosis Phoenix gue nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin ini kan satu mitologi ya yang gue rasa juga bagus sih. Pinik itu kan burung yang bangkit dari dari kehancuran gitu ya kan. Ya mungkin mereka adalah orang-orang yang baru diputusin sama ceweknya gitu ya kan. Jadi cewek. Terus mereka terpuruk gitu ya kan, menemukan Free Fire sampai akhirnya bangkit menjadi player-player masuk final grup gitu. Maksudnya kan. abis di revive jadi jago banget. Oh gitu. Tapi harus kenok dulu. Harus kenok dulu ya. Kenok dulu. Kayak treatmentnya terlalu beresiko sekali ya. Kalau kita lihat kan ini banyak yang Phoenix kan. Kalau yang di grup A tadi banyak yang comeback namanya. Oh iya benar. Jadi mereka tuh senang kalah dulu emang. Kalah dulu. Karena kalau kayak gitu tuh kayak legendanya hidup gitu ya gak sih? Iya. Jadi lo dari storytelling kemana-mana di komunitas tuh dia tim comeback gitu. Tim comeback, tim Phoenix gitu ya kan. Nah ini tapi ada Phoenix juga yang bakal berhadapan dengan Jet Esports. Yes, ini bakal langsung ditembusin aja, nggak pakai lama. Dijo udah langsung memegang spas 12 sekali tapi belum menemukan targetnya. Kali ini bakal coba buat diputerin dulu. Masih di atas ternyata karena dia adalah burung. Ya, kuncinya juga di atas sih sebenarnya. Gue beberapa kali ngeliat setup EVOS pasti bakal ada yang jaga di atas. Tapi hati-hati kalau sendiri ada grapple hook, ini bakal jadi counter yang sangat empuk banget buat si Kaibosnya sendiri ya yang ada di atas sih harusnya. Tapi kayaknya dari Jetnya sendiri. Nah, turun. Dia malah turun. Kaibos langsung dijemput oleh 2 orang tapi udah ada satu main di setup. Belum terkena cukup banyak damage, bakal coba buat digocek. Tapi ini dia setup dari sang Phoenix. Langsung masuk ke dalam menyisakan Dijo dan tampaknya tidak bakal bisa bertahan sesaat lagi. Tapi ternyata masih bisa digocek. Langsung menggunakan inhaler namun disambut oleh I'm God dan itu dia. Semuanya rata sama Phoenix. Iya, itu sih paling penting ya proses dalam lu ngeras gitu. Lu udah tahu sebenarnya posisi locknya di mana dan jangan sampai kehilangan momentum. Kalau ngeras itu poinnya adalah kalau main Free Fire kan gameplay cepet ya, dibikin cepet gitu. Tapi ya memang atributnya harus bagus juga dalam artian kayak mekanik gameplay lu juga harus bagus, mikro makro juga harus bagus. Tapi yang paling penting adalah timing. Nggak boleh kayak lu nanggung gitu ditungguin lama di Romai kan nanti unsur surprise-nya bakal hilang gitu. Tapi tadi gue juga ngira Kaibos itu kepleset jatuh ke bawah, tapi ternyata dia ada distraksi. 2 orangnya langsung lihat. Teman-temannya dari tangga keluar bawah 3. Langsung. Ya itu makanya yang gue bilang prosesnya harus cepet. Nah ini bisa gue bilang ya, total poinnya dari game kelima itu cuma 104 yang paling atas. Bahkan sampai peringkat 7 aja ini masih mungkin bisa banget buat masuk ya. Tapi tadi Jet Esports sudah tereliminasi. Kalau nggak salah ya juga sisa 1. Jadi rata-rata juga harusnya modal usaha juga sisa tadi udah juga. Sisa 1. Jadi kuncinya sebenarnya masih ada di DG Esports. Tadi dia udah 8 kill ya. 7 kill masih 3 personil. Gue rasa juga masih oke sih harusnya. Apotheosis juga masih 0, mereka bakal tahan placement tapi gue rasa bukan modal yang bagus kalau seandainya cuma selisih 20 dan lu harus catch up 20 poin gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak tadi United Esports mereka dengan konsep defensif wajar ya karena mereka memang selisih poinnya cukup jauh dan itu cuma tinggal 1-2 tim doang yang bisa ngajar mereka. Tapi dengan kondisi klasemen besar seperti ini bahkan sampai peringkat ke-7 lu bermain defense bukan pilihan utama ya, walaupun tadi gue ngeliat juga dari posisi tim Apotheosis juga nggak memungkinkan untuk ngeras ya karena memang mereka udah stay di satu map. Oke, ini dia Phoenix kita. Nah, harusnya seperti kayak gini. Lu tahu lu butuh 20 poin, 7 poin kill udah diamankan, 4 personil dan masih haus akan kill selanjutnya. Iya, dan dengan 69 berbanding ya itu 70 lah ya, berbanding 35-an something masih juga bahkan masih bisa naik ke atas ya. Yap, oke, tapi Kaibos sesuai dengan itu juga naik ke atas menggunakan grapple hook gunnya. Melakukan sedikit proses defensif tapi Archieles dan NCC udah berhasil dijatuhkan oleh Hogi. Tinggal tersisa 2 lagi. Amboina bakal menjadi incaran selanjutnya dari si Phoenix.
Iya sakit banget dan gua rasa ini malah jadi lumbung poin buat Lagi-lagi. Ponik ya Ponik. Ponik lagi-lagi tapi Aduh. Aim God-nya dijatuhkan, gue rasa nggak masalah di sini, bakal menjadi Sandra aja Ezra. Apakah bakal langsung melakukan end? Tapi tampaknya tidak, dia mencoba untuk mencari Oh satu my knock God. lagi, justru dia yang terjepit sekarang. Oke. Bapak coba buat digocek, pindah ke arah teras depan, masih langsung dia end kill aja. Dan Ezra kali ini masih bisa mendapatkan satu sedikit advantage dikala teman-temannya sudah tidak ada. Iya bener banget. Ponik nggak boleh apa ya kayak kehilangan momentum ya dengan 9 kill. Gue rasa mereka punya bekal yang cukup bagus karena tim yang di atas juga lagi pada mencoba untuk defense gitu. Jadi Yap, tapi malah keculik pak. ada yang keculik lagi kali ini tapi bakal langsung Oke. disambut. Dan Ezra akhirnya juga harus membawa pulang timnya Amboina di posisi 8. Ya bagus menurut gue 20 poin awal yang sih. mana ini juga jadi bekal ya, tapi lagi-lagi selisihnya masih 20 bahkan 30 poinan. Jadi masih belum terlihat juga harusnya. Dan The Preman nih bos apa bro ya? Nih boy. Nih boy ya. Iya-nya Preman sensor, Boy. nggak Iya benar cukup. banget nggak cukup. Mereka harusnya nothing tulus sih karena gue lihat juga agak jauh ya dari atas ya harusnya ya. Tapi dia Atau- kan nggak tahu kondisinya. Oh Kalau kondisi ada ya Ponik yang ngebunuh sampai 10 kan. Bener banget. Dan ya sekali lagi ini seru sih. Gue nggak pernah bosen-bosen buat kalian yang mencoba untuk menjadi competitive player tuh untuk apa ya, belajar cara memahami sistem poinnya dulu gitu ya kan. Jadi lu tahu sebenarnya objektifnya tuh setiap game tuh seperti apa gitu ya kan. Jangan cuman kalau dulu lu amanin poin ya kan. Placement poin itu wise, bijak banget karena Betul. memang 300 poin atau kalau di nolnya digelindingin 30 poin gitu ya kan. Selisih keduanya Selisih tuh keduanya sampai jauh 100. banget 100 gitu ya kan. Jadinya ya wajar kalau seandainya metanya tuh bakal defense, tapi dengan kayak begini lu defense ya syukur-syukur dapat satu pot isinya tim-tim yang defense juga gitu ya, Iya. masih masuk ya kan. Tapi kalau seandainya nanti ketemu tim-tim yang punya gameplay apa ya, Tabrak. gameplay tabrak-tabrakan sih lu selesai sih menurut gua. Selesai. Ya kecuali mungkin punya apa ya, punya micro defensif yang cukup bagus, boleh, tapi harus dibarengin juga dengan agresivitas skill sih menurut Betul, gua. karena riskan bang, kalau misalnya lu mainnya defensif 0 kill terus tiba-tiba pas tinggal zona keempat 9 tim, lu nya end duluan, gak ada Ya investasi udah, sama sekali. nggak ada investasi sama sekali. Dan kalau gue lihat DG juga cukup apa ya, cukup dinamis pergerakannya. Mereka predik satu zona yang gue rasa masih cukup bagus buat mereka menyongsong ke zona kelima, yang mana mereka juga nggak terlalu jauh kalau kita lihat dari minimap ya, walaupun sebenarnya opsinya adalah masuk ke rumah yang kompon yang udah ada orangnya. Udah ada pasti. Udah ada orangnya, tapi dengan adrenalin yang cukup tinggi menurut gua chance untuk DG nabrak tim nomor 2 ini cukup terbuka sih. Tapi kalau dia dapat pelontar bisa beda cerita nih. Beda cerita karena Beda tinggal cerita nih. masukin ke dalam jendela ya, untungnya bukan ya. Untungnya bukan. Karena AWM di AWM. sana. Nggak apa-apa, tapi kalau gue lihat ini gue nunggu kualitas dari tim FFML. Karena kemarin setelah match gue sempat ngobrol sama mereka. Gimana tuh? Ya intinya adalah ya gue standarnya nggak ganda, hampir semuanya lah gue coba buat kasih masukan ya. Ada beberapa yang nggak bisa gue kasih tau, tapi intinya Oke. adalah mereka optimis menyongsong final grup. Oke. Tapi optimis apakah cukup, karena kali ini DG bakal langsung keras masuk ke dalamnya, di mana Azrael udah benar-benar low, helmnya udah hilang. Yap. Dan dia harus melakukan medikasi terlebih dahulu, bakal Oh. langsung berantem dengan Wani Ruswaya, di mana Kadul dan juga Boy masih cukup kokoh menjaga posisinya di arah atas. Iya setuju banget. Dan kalau gue lihat juga di sini masih coba ya, struggle banget mereka, coba untuk denger step dulu, mungkin kasih info ke temen-temennya sampai akhirnya mereka udah pasti oke semuanya ada di atas. Dan gue rasa ini udah diambil kesimpulan karena ngelihat dari glue wall sendiri juga diblok di Udah arah kadang jalan. tangga ya. Betul, tapi di lain sisi Lucky benar-benar lagi dalam posisi kritis karena dua player udah diamankan aja sama Apotheosis dan menyisakan Gara. Tapi kali ini bakal ada third party, yaitu hati-hati. dari Ponik, nembakin ke arah DG. Jafra udah terjatuh kali ini dan langsung ada satu gerakan oportunis dari tim nomor 11 yang bakal mencoba untuk memanfaatkan keadaan DG yang sedang tidak bagus banget kali ini. Masih dihujani oleh tembakan, semuanya fokus ke arah DG sekarang. Iya bener banget. Dan catatan menurut gue DG berhasil masuk ke satu rumah krusial ya menuju fase late game. Dia mereka harus nge-secure sih minimal 20 poin atau buyah ya, karena dengan 20 poin plus 7 poin
betul ada tim yang udah ngumpulin 10, ini penting sih buat mereka. Penting banget, dan Mora cukup bagus banget posisinya untuk melihat ke arah jendela, tapi zona udah bergerak kali ini justru Wanirus yang harus bergerak dan langsung dijepit oleh tim Dunia Games kali ini. Boy udah terjatuh, menyisakan satu player lagi di mana modal usaha akhirnya harus tereliminasi di posisi ke-7. Di belakang jendela ada satu granat yang dilempar dan bakal mencoba untuk mendodge tapi tidak mampu. Bomnya on point banget kali ini di badan Mr. 17 yang tidak 3, tidak 5 dan juga tidak yang angka lain bakal mencoba untuk menembak menggunakan M14-nya. Ada Phoenix di belakang Monster Truck, masih bisa berlindung. Yap, karena Monster Truck juga salah satu kendaraan yang kalau lu mau hancurin juga cukup lama ya. Dan itu jadi satu obstacle yang cukup bagus, efektif gitu buat tim Phoenix sendiri. Oke, Lucky Last Survivor ini bakal coba buat ngandelin Lucky-nya aja. Ya, dia udah gak bakal join fight yang lain. 2 kill gue rasa nggak jadi bekal yang cukup bagus. Ini mereka pengen disebut Phoenix sih Bang. Iya. Mereka masih bertahan dengan 12 kill Pak. Aduh, kita nazar lagi Bang bilang jemput mereka kalau lolos play-in jadi Phoenix lagi ya. Oke, The Premen Boy juga udah harus tereliminasi dan ini bakal menarik banget karena menurut gua kuncinya masih ada di 2 tim. Coba untuk moving. Betul, DG karena juga udah 11 kill langsung bertemu aja di area ada Phoenix-nya. Banyak banget kill ke arah tim DG. Juga tumbang. DG juga bakal tereliminasi, tinggal sisa 2 tim dan Apotheosis bakal merelakan aja nyawanya dan itu dia. Phoenix, beneran Phoenix dengan total kill yang banyak banget dan juga buya untuk mereka. Oke, congratulations buat JFK Phoenix. Tuh, gua tekenin ya, Phoenix. Kalau dia lulus play